السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca kitab Sirah Ibn Hisham sampai pada ucapan Ibn Hisham dari Ibn Ishaq rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Qala Ibn Ishaq, fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba'in fi Bani Amr ibn Auf يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده. Kata Ibn Ishaq, maka Rasulullah pun bermukim di Kuba, tinggal di Kuba, di suku Bani Amir atau suku Bani Amr ibn Auf, dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan kemudian membangun masjidnya di hari Jumat. Thumma akhrajallah min baini adhurihim yawmal jum'ah. Kemudian Allah keluarkan beliau dari tengah-tengah mereka pada hari Jumatnya. Wa banu Amr ibn Auf yaz'umun annahu makatha fihim akthar min dhalik. Dan Banu Amr menganggap bahwasanya Rasulullah SAW tinggal di sana tidak hanya seminggu itu, tetapi lebih daripadanya. Wallahu a'lam ayy dzalika kan. Wallah yang lebih tahu mana yang terjadi. Apakah dari hari Senin sampai hari Kamis, Jumat berangkat, atau sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat 12 hari. Tetapi wallahu ta'ala alam, dalam riwayat ini disebutkan bukan 12 hari, tetapi 12 malam lewat dari bulan Rabiul Awal Rasulullah SAW sampai di Kuba. Jadi bukan 12 hari, tetapi 12 layali, 12 malam khalat min Rabiul Awal. Artinya insahha, kalau memang benar lahirnya Rasulullah SAW adalah 12 Rabiul Awal, maka datangnya Rasulullah SAW ke Kuba pun 12 Rabiul Awal. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab ayy dzalika kan. Awal Jum'ah shallaha Nabi SAW bil Madinah. Pembahasan berikutnya adalah tentang awal Jumat, Jumat pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Fa adrakat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-jum'atu. Fa adrakat, fa'ilnya adalah al-jum'atu.
maka Rasulullah dibaca dengan nasab. Fa'adrakat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-jum'atu fi Bani Salim ibn Auf fasallaha fil masjid alladhi fi batn al-wadi wadi Ranuna. Fakanat awal jum'atin sallaha bil Madinah. Maka Rasulullah SAW pun terkena hari Jumat ketika beliau di keluarga Bani Salim ibn Auf. Maka Rasulullah pun mengerjakannya di masjid yang ada di perut lembah yang bernama Ranuna. Itu adalah Jumat pertama beliau alaihi salatu wassalam yang beliau kerjakan di Madinah. Hatahu Utsman ibn Malik, mendatangi beliau Utsman ibn Malik dan Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah dengan beberapa orang dari suku Bani Salim ibn Auf. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, aqim indana fil adad wal uddah wal man'ah." Ya Rasulullah, tinggallah di tempat kami fil adadi wal uddati wal man'ah. Al adad bilangan, al uddah persiapan, wal man'ah penjagaan. Ini ungkapan saja yang bermakna, wahai Rasulullah SAW, singgahlah, tinggallah di tempat kami akan memperlakukan engkau dan menghormati engkau dan memuliakan engkau dengan jumlah kami yang banyak, dengan persiapan kami yang cukup, dan dengan perlindungan kami yang ketat. Ini yang biasa ditawarkan oleh tamu, sehingga tamu itu tenang karena tahu bahwa tuan rumahnya mempersiapkan segala-galanya. Semua tadi tokoh-tokoh yang disebutkan adalah dari Bani Salim, keluarga dari suku Salim ibn Auf. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkanlah dia, sesungguhnya dia diperintah. Yang dimaksud adalah untanya, unta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya linaqatihi, tentang untanya, biarkan unta ini berjalan karena dia telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan berjalan sampai berhenti sendiri. Demikian Rasulullah SAW adilnya, ya. Semua suku-suku yang dilewati menginginkan Rasulullah SAW untuk singgah di tempatnya, sehingga Rasulullah SAW tidak menentukan ke Bani Fulan atau Bani Fulan, bahkan tidak pula menentukan akhwal, saudara-saudara dari ibunya yang ada di sana, juga tidak. Beliau menyatakan biarkan unta ini berjalan dan dia akan berhenti sesuai dengan perintah. Fakhallau sabilaha, maka dibiarkanlah untanya untuk berjalan. Fantalaqat, maka berangkatlah untanya. Hatta idza wazanat dara Bani Bayadah, hingga ketika melewati permukiman suku Bani Bayadah, talaqahu, ditemui Rasulullah SAW oleh Ziyad ibn Labid, Farwah ibn Amr, dengan beberapa orang dari suku Bani Bayadah, juga menawarkan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adadi wal uddah wal man'ah. Ya Rasulullah, marilah kemari, singgahlah di tempat kami dengan bilangan yang cukup, dengan persiapan yang cukup, dengan penjagaan yang cukup. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Kata Nabi, biarkan unta ini berjalan, sesungguhnya dia diperintah. Fa khallu sabilaha, maka dibiarkanlah unta itu, maka berjalanlah unta itu tanpa dikendalikan. Fantalaqat, maka berangkatlah unta itu hatta idza marrat bidari Bani Sa'idah, sampai ketika sudah melewati di depan permukiman suku Bani Sa'idah, i'taradahu Sa'ad, dicegat oleh Sa'ad ibn Ubadah dan juga Al-Mundhir ibn Amr dengan beberapa orang dari suku Bani Sa'idah. Faqalu, mereka semuanya berkata, ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adadi wal uddah wal man'ah. Ya Rasulullah, singgahlah di tempat kami, tinggallah di tempat kami dengan bilangan yang cukup, dengan persiapan yang cukup, dengan jumlah yang cukup. Qala khallu sabilaha. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, biarkan unta ini. Fa innaha ma'murah, sesungguhnya unta ini diperintah. Fa khallu sabilaha, maka mereka pun membiarkan jalan unta tersebut, maka mulai bergerak lagi untanya.
Fantalaqat hatta idza wazanat dari Bani al-Harith ibn al-Khazraj, hingga ketika unta itu berjalan melewati atau bertepatan dengan permukiman suku Bani al-Harith ibn al-Khazraj, i'taradahu, dicegat lagi oleh mereka, karena memang terkenal mereka orang-orang Arab adalah ahli tamu dan mereka sangat bangga, sangat gembira kalau bisa menghormati tamu, apalagi tamunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka semua berebut ingin menjamu Rasulullah SAW di kampung mereka. I'taradahu Sa'ad ibn Rabi', maka dicegat Rasulullah SAW oleh Sa'ad ibn Rabi' dan Kharijah ibn Zaid dan Abdullah ibn Rawahah dengan beberapa orang dari suku Bani al-Harith ibn al-Khazraj. Mereka semua berkata, ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adadi wal uddah wal man'ah. Wahai Rasulullah, marilah kemari, singgahlah di tempat kami dengan jumlah yang cukup, dengan persiapan yang cukup dan perlindungan yang cukup. Qala khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Nabi pun berkata, biarkan unta ini, sesungguhnya unta ini diperintah. Fa khallu sabilaha, maka dibiarkan unta tadi berjalan. Fantalaqat hatta idza marrat bidari Bani Adi ibn Najjar, maka berangkatlah unta itu berjalan hingga melewati perkampungan suku Bani Adi ibn Najjar. Wa hum akhwaluhu dinya, dan mereka sesungguhnya adalah masih akhwaluhu, masih saudara-saudara dari ibu Rasulullah SAW. Kenapa diistilahkan demikian? Karena Ummu Abdul Muttalib, ibunya Abdul Muttalib yang merupakan kakek Rasulullah SAW, itu ibunya yang bernama Salma binti Amr adalah salah satu dari suku mereka. Berarti neneknya, ibunya nenek, nah, atau neneknya nenek, atau neneknya kakek lebih tepat. Neneknya kakek adalah seorang dari Bani Najjar, dari Bani Najjar. Masih ingat ibu Rasulullah SAW? Di mana meninggalnya? Di daerah Abwa. Dari mana mau kemana? Beliau pulang dari Bani Najjar. Pulang dari Madinah, dari Bani Najjar menuju Mekah. Berarti memang akhwaluhu, saudara-saudara ibu Rasulullah SAW adalah dari Bani Najjar di Madinah. Kemudian ibunya meninggal di tengah perjalanan ketika pulang ke Mekah. Maka mereka pun semangat mencegat unta Rasulullah SAW. I'taradaha, dicegat untanya oleh seorang dari mereka yang bernama Salid ibn Qais, dan juga oleh Abu Salid Usairah atau Azirah ibn Abi Kharijah, dengan beberapa orang dari Bani Adi ibn Najjar. Faqalu, semuanya berkata, ya Rasulullah, halumma ila akhwalik, ya Rasulullah, marilah kemari singgah di tempat saudara-saudara dari bibimu, yang singgahlah di tempat bibi-bibimu, ilal adad wal udda wal man'ah, singgahlah dengan persiapan, dengan jumlah, dengan penjagaan yang cukup. Qala, Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama, khallu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkanlah unta ini berjalan, sesungguhnya dia diperintah. Fa khallu sabilaha, maka dibiarkan unta itu. Fantalaqat, maka dia berjalan hatta idza atat dari Bani Malik ibn Najjar, hingga ketika unta tadi melewati perkampungan suku Bani Malik ibn Najjar, unta itu barakat, barak, mendekam, berhenti dan duduk ala babi masjid sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tepat di pintu masjid Rasulullah SAW nantinya. Sekarang itu belum dibangun masjid, yakni unta itu mendekam di pintu masjid Rasulullah SAW. Ya tentunya kalau masjid yang sekarang di Masjid Madinah, tentunya di tengah-tengah, karena sudah diperluas. Kalau masjid yang seperti itu dulu, maka itu depan pintu masjid Rasulullah SAW. Wa huwa yawma idzin mirbad. Adapun ketika itu masih dalam bentuk mirbad. Ketika unta tadi mendekam masih berbentuk mirbad. Apa itu mirbad? Asluhu al-mawdi' alladhi yujaffaf fihi tamr. Tempat untuk menjemur dan mengeringkan kurma-kurma. Jadi seperti tanah lapang, hanya ada tempat-tempat untuk menjemur kurma-kurma mereka. Tanah tersebut milik dua anak
kecil, ghulamaini yatimain, dua anak yatim dari Bani Najjar yang bernama Sahal wa Suhail. Sahal wa Suhail. Thumma min Bani Malik ibn Najjar wa huma fi hijri Mu'adz ibn Afra, dan keduanya dipelihara di rumahnya Mu'adz ibn Afra. Namanya Sahal wa Suhail. Ibni Amr, kedua-duanya anak dari Amr. Falamma barakat Rasulullah sallallahu alaiha lam yanzil. Ketika unta tadi mendekam di sana, Rasulullah SAW tidak turun. Rasulullah tetap duduk di atasnya. Wa thabata, dan tetap di sana. Fasarat ghairu ba'idah. Tiba-tiba unta tadi berdiri dan berjalan lagi. Wa Rasulullah SAW wadi'un laha zimamaha la yasniha abihi. Sedangkan Rasulullah SAW melepaskan atau meletakkan kendalinya, yang dibiarkan kendalinya tanpa dipegang atau tanpa diarahkan, dibiarkan. Thumma tafatat, unta tadi berjalan tidak jauh, kemudian menengok ke kanan, ke kiri, kemudian menengok ila khalfaha, menengok ke belakangnya, balik unta tadi, balik ke tempat semula. Faraja'at ila mabarakiha, kembali ke tempat mendekamnya tadi, yang awal marrah, yang pertama kali, fabarakat fi, dan kemudian mendekam di sana. Maka semakin yakinlah Rasulullah SAW bahwa itulah tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma tahalhalat wa razamat wa wada'at jiranaha. Maka unta tadi mulai menggerak-gerakkan badannya, kemudian menderum, apa itu? Bersuara. Unta itu, nggak tahu untanya seperti apa suaranya. Nah, itu razamat, bersuara. Tahalahlat, bergerak-gerak. Kalau binatang mau duduk itu kan bergerak dulu, kemudian duduk. Wa wada'at jiranaha, kemudian meletakkan jiranaha. Jiran itu dari mulai leher sampai ke perut. Sehingga kalau wada'at jiranaha artinya diletakkan begitu, turun. Badannya diletakkan di bumi. Fanazala anha, maka Nabi pun turun dari untanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahtamala Abu Ayyub Khalid ibn Zaid rahlahu, maka Abu Ayyub yang namanya adalah Khalid bin Zaid tapi lebih terkenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, mengambil rahlahu, mengambil kendaraan Rasulullah sallallahu. Fawada'ahu fi baitihi, dituntunnya untanya dan diletakkan di rumahnya. Wa nazala alaihi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun singgah di rumahnya. Wa sa'ala 'anil mirbad liman huwa. Setelah singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, milik siapa? Al-mirbad, tanah lapang tadi tempat menjemur kurma-kurma mereka, itu milik siapa? Dijawab bahwa itu adalah milik Sahal wa Suhail ibni Amr. Dijawab bahwa itu adalah dua anak yatim yang berada di rumah Mu'adz bin Afra. Huwa ya Rasulullah li Sahal wa Suhail. Maka yang menjawab adalah Mu'adz sendiri. Mu'adz bin Afra yang memelihara dua anak yatim tadi. Ya Rasulullah, tanah tersebut li Sahal wa Suhail, li Sahlin wa Suhailin ibni Amr, anaknya Amr. Wahuma yatiman, kedua-duanya adalah anak yatim. Yatimani li wa sa'urdihima minhu, aku akan mintakan kepada kedua anak yatim tadi agar ridho tanahnya dipakai sebagai masjid. Fattakhidhu masjidan, jadikanlah sebagai masjid ya Rasulullah. Demikian kata beliau. Kata Mu'adz ibn Afra yang menjaga kedua anak yatim tadi. Masya Allah, pahalanya tidak berhenti sampai hari ini. Iya toh? Nah, masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan dipakai oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia setiap saat, bahkan apalagi setiap tahunnya. Masya Allah. Fa'amara bihi Rasulullah SAW an yubna masjidan, maka Nabi pun memerintahkan untuk dibangun masjid di tanah tersebut. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Abi Ayyub, maka Rasulullah pun tinggal di rumahnya Abi Ayyub. Kalimat nazala kadang bermakna turun, tapi kadang bermakna singgah. Di sini tentunya bermakna singgah.
Nazala Rasulullah sallallahu ala Abi Ayyub, beliau singgah di tempat Abi Ayyub hatta bana masjidahu, hingga beliau membangun masjidnya. Jadi selama pembangunan masjid Rasulullah SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Wa masakinihi, dan juga ketika membangun tempat-tempat Rasulullah SAW. Ini sementara Rasulullah SAW belum jadi tempat tinggalnya, beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang namanya Khalid ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Fa'amila fihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun ikut bekerja ketika membangun masjid dan membangun perumahannya. Liyuraghibal muslimina fil amali fihi, agar memberikan semangat kepada kaum muslimin juga ikut beramal, ikut bekerja. Fa'amila fihi al-muhajirun wal ansar, maka mereka bahu membahu, tolong menolong, bekerja sama gotong royong antara muhajirin dengan ansar. Wada'abu fihi faqal qailun minal muslimin, maka seseorang berkata, la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal lidhak minna al-amalul mudallal ladaka minna al-amalul mudallal. Kalau kita ada yang duduk sedangkan Nabi bekerja, maka itu dari kami merupakan perbuatan yang sesat, yang salah. Al-amal al-mudallal, ya, ini tidak pantas kita duduk sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan bekerja. Maka mereka pun semuanya bekerja dengan semangat. Fartajaza al-muslimun wa hum yabnunahu, maka kaum muslimin membacakan syair-syair, wa hum yabnunahu, ketika mereka membangun masjid tersebut, mendendangkan syair-syair. Walaupun kalimatnya sering diterjemahkan mendendangkan, tetapi maknanya dibacakan. Nah, bukan nyanyi. Sebagaimana mereka membaca syair, namanya irtajaza, dan syairnya disebut rajaz. Syair pembawa semangat disebut rajaz. Wa yaqulun, di antara syair-syair yang mereka baca adalah kalimat la aisha illa aishal akhirah, Allahumma arhamil ansara wal muhajirah. La aisha illa aishal akhirah, enggak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, rahmatilah ansar dan muhajirah. Berkata Ibnu Hisham, hadza kalamun wa laysa birajaz. Ini sungguhnya ucapan tetapi bukan rajaz, kata Ibnu Hisham. Yani kalau rajaz syair, tetapi apa yang diucapkan ini tidak seperti syair. Karena syair memiliki sekian aturan-aturan. Ada qafiyah, ada arud, ada sekian aturan pada syairnya. Tetapi di sini dikatakan oleh Ibnu Hisham, ini ucapan seperti biasa, bukan syair. La aisha illa aishal akhirah, Allahumma arhamil ansara wal muhajirah. Kalau Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan, la aisha illa aishul akhirah, Allahumma arhil muhajirin wal ansar. Nabi tidak bisa seperti mereka menyebutkan dengan dengan kata akhir yang sama. Rasulullah SAW mengucapkan la aisha illa aishal akhirah, enggak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Allahumma arhamil muhajirin wal ansar, ya Allah rahmatilah muhajirin dan ansar. Beda kan? Harusnya kalau terakhirnya akhirah, harusnya ini juga muhajirin, al-ansar wal muhajirah begitu. Tetapi tidak penting. Tidak penting. Yang penting isinya bagi Rasulullah SAW. Isinya adalah doa, mendoakan muhajirin dan ansar. Allahumma arhamil ansar wal muhajirin, Allahumma arhamil muhajirin wal ansar. Dibalik oleh Rasulullah SAW, disebut pertama kali muhajirin, baru yang kedua ansar. Sedangkan dalam syair yang tadi, la aisha illa aishal akhirah, Allahumma arhamil ansar wal muhajirah. Ansar dulu baru muhajirah. Kenapa? Ala sya'an qafiyah. Urusannya karena masalah qafiyahnya di akhir supaya sama, akhirah muhajirah. Tetapi Rasulullah SAW membaliknya, muhajirin dan ansar, walaupun qafiyahnya rusak enggak apa-apa, enggak penting. Barakallahu fikum. Ammar ibn Yasir taqtuluhu al-fital baghiyah. Ucapan Rasulullah SAW tentang Ammar ibn Yasir, taqtuluhu al-firaqul baghiyah, akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, oleh kelompok pemberontak yang menyelisihi penguasa yang sah.
Ini khonibina azakullah diucapkan adalah ketika itu. Kenapa? Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Karena Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu bekerja dengan giat dan membawa batu-batu bata yang dulu tidak seperti sekarang, sekecil ini. Namanya batu bata mereka lebarnya saja segini, semeja ini. Bukan meja ini tempat kitab ini. Nah, tebalnya segini atau kurang lebih seperti itu. Karena sungguhnya bukan batu bata seperti yang kita kenal, tetapi mereka sudah membuat tanah tadi berbentuk kotak-kotak dengan tidak dibakar. Kemudian ditumbuk-tumbuk, kemudian dihaluskan dengan tanah liat yang masih basah. Hanya dijemur saja. Ikhwan fillah a'azakumullah, Ammar membawa beberapa batu bata yang berat. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, qataluni, yahmiluna alayya ma la yahmilun." Ya Rasulullah, mereka membunuhku. Aku dibawakan dengan batu bata sekian beratnya yang mereka tidak membawa seberat ini. Ya, ini hanya sekedar intermezzo atau nuktah saja. Nuktah itu hanya bercanda. Ya Rasulullah, mereka membunuhku, aku membawa seberat ini. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan ucapan yang serius. Qalat, diceritakan oleh Ummu Salamah, istri Nabi SAW, aku melihat Rasulullah SAW yanfudu farwatahu biyadih. Rasulullah SAW membersihkan farwatahu biyadih, kainnya dengan tangannya. Wa kana rajulan ja'dan wa huwa yaqul, dan bahwasanya Ammar itu adalah seorang yang ja'ad, seorang yang rambutnya ikal. Berkata Rasulullah SAW kepadanya, "Waih, ya bena Sumayyah, celaka engkau wahai Sumayyah, sungguh mereka tidak membunuhmu, yang akan membunuhmu nanti adalah al-firqatul baqiyah." Disinilah ucapan Rasulullah SAW semuanya bermakna. Ucapan Rasulullah SAW semuanya bukan ucapan kosong, ucapan yang memiliki makna dan ucapan yang memiliki faedah. Maka dikatakan Rasulullah SAW, celaka engkau wahai anak Sumayyah, sesungguhnya mereka bukan membunuhmu, nanti yang akan membunuhmu adalah kelompok al-baghiyah, al-firqatul baghiyah. Ikhwan fillah a'azakumullah, inilah yang dijadikan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa mereka yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah di kelompok yang salah, di kelompok yang baghiyah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah kelompok yang benar. Walaupun kedua-duanya sahabat dan kedua-duanya kaum muslimin, kaum mukminin, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukminin berperang, maka damaikanlah keduanya. Berarti mungkin terjadi dua kelompok bertikai bahkan berperang, tetapi kedua-duanya mukminin. Itulah yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Tetapi tentunya mana yang benar, mana yang salah ada. Walaupun dua-duanya beristihad, yang benar mendapatkan 2 pahala, yang keliru mendapatkan 1 pahala, tapi kedua-duanya adalah istihad. Bagaimana menyatakan ini firqatul baghiyah dan yang ini yang firqah yang benar? Rasulullah SAW menyatakan Ammar qatalahu al-firqatul baghiyah. Ammar dibunuh oleh firqah al-baghiyah, kelompok yang salah, yang menyelisih penguasa yang sah. Berarti ternyata Ammar terbunuh di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti Ali bin Abi Thalib di golongan yang hak, sedangkan yang memeranginya atau yang menyelisihinya adalah di golongan yang salah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan demikian disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kembali. Maka Rasulullah SAW menjawab seperti itu kepada Ammar, "Innama taqtuluka al-fi'atul baghiyah." Wartajaza Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yauma idin, dan Ali pun membacakan syair-syairnya. Di antaranya kalimat la yastawi man ya'murul masajida yad'abu fiha qa'iman wa qa'ida wa man yura minal ghubari haida. Tidak sama orang yang meramaikan masjid dengan lelah, dengan capek, berdiri dan duduk. Wa man yura anil ghubari haida, dan siapa yang dilihat orang-orang yang anil ghubari haida, yang dia tidak terkena debu sama sekali,
Ini beda sekali orang yang tidak terkena debu dengan orang yang bekerja meramaikan, membangun masjid. Qala Ibnu Hisham, sa'altu ghaira wahidin min ahli al-ilmi bi syi'r an hadzal rajaz. Kata Ibnu Hisham, aku bertanya kepada tidak satu orang dari para ulama tentang syair yang seperti itu dalam bentuk rajaz. Qalu, mereka berkata, balaghana anna Ali ibn Abi Thalib irtajaza bihi. Sampai kepada kami bahwa Ali ibn Abi Thalib membacakan syair-syair seperti itu. Fala yudra huwa qailuhu am ghairuh. Aku tidak tahu apakah Ali sendiri yang membacanya, yang mengucapkannya, atau selain beliau. Qala Ibnu Ishaq, fa akhadhaha Ammar ibn Yasir fa ja'ala yartajiz biha. Maka diambil oleh Ammar ibn Yasir kalimat tadi dan dipakai untuk syair-syair beliau yang memberi semangat bekerja. Nah, yakni kalimat-kalimat yang dipakai ketika bekerja supaya semangat. Ada nggak di Indonesia? Hah? Bati rata, ayo begitu. Nah, begitu. Kerja, al-muhim. Kalimat-kalimat seperti itu untuk memberi semangat, tetapi kalimat yang hak, kalimat yang diucapkan oleh mereka para pekerja. Kalau orang-orang dulu demikian, tapi orang-orang belakangan sudah diracun oleh segala macam musik sehingga mereka sudah tidak kenal lagi yang namanya syair-syair yang seperti itu. Qala Ibnu Hisham, falamma aktsara dhanna rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu innama yu'arridu bihi fima haddatsana Ziyad ibn Abdullah al-Bakkai an Ibn Ishaq wa qad samma Ibn Ishaq ar-rajul. Kata Ibnu Hisham, falamma aktsara, ketika sudah banyak pembicaraan, dhanna rajulun min ashabi Rasulullah, dikira oleh seseorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, annahu innama yu'arridu bihi, sepertinya bahwasanya Rasulullah SAW menentangnya atau menegurnya. Demikian pada apa yang disampaikan kepada kami dari Ziyad ibn Abdullah al-Bakkai dari Ibn Ishaq wa qad samma Ibn Ishaq ar-rajul. yakni seseorang yang menyangka tadi, sepertinya Rasulullah SAW menegurnya. Setiap mereka membaca dengan kalimat yang syair atau yang ada qafiyahnya, la aisha illa aishal akhirah, Allahumma rahamil ansara wal muhajirah, Rasulullah SAW membaliknya, Allahumma rahamil muhajirina wal ansar, diluruskan oleh Rasulullah SAW. Ketika Ammar mengucapkan kalimat, ditantang lagi oleh Rasulullah SAW. Nah, maka ada seseorang yang menduga bahwa itu adalah Rasulullah SAW menentangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Faqala qad sami'tu ma taqulu mundul yawma ya ibn Sumayyah. Wallahi inni la arani sa'a'rud hadha al-'asa li'anfik. Qala wa fi yadihi 'asa. Qala faghadiba Rasulullah SAW thumma qala ma lahum wa li'ammar. Ketika dikira Rasulullah SAW menentang, maka ada seseorang yang datang. Qad sami'tu ma taqulu mundul yawmi ya ibn Sumayyah. Sungguh aku mendengar apa yang kau katakan wahai ibn Sumayyah. Ini mengatakan bahwa kami akan membunuh kamu. Wallahi inni la arani sa'rid hadzal 'asa li anfik. Sungguh aku kira, aku melihat diriku akan memukul engkau dengan kayu ini. Wa fi yadihi 'asa. Di tangannya ada kayu. Qala faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun marah dan menyatakan, "Malahum wa li Ammar." Ada apa mereka dengan Ammar? Yad'uuhum ilal jannah wa yad'uunahu ilal nar. Mereka mengajak kepada surga, sedangkan mereka yang lain mengajak kepada neraka. Inna Ammaran jildatun ma baina 'ainihi wa anfihi fa idza buligha dhalika min ar-rajuli falam yustabaq fajtanibuhu. Kata Rasulullah SAW, ada apa mereka dengan Ammar? Mereka mengajak kepada surga, sedangkan mereka mengajak kepada neraka. Sesungguhnya Ammar jildat, sangat kokoh kuat. Dari mulai apa yang ada di tengah matanya dan hidungnya, kokoh. Fa idza buligha dzalika min ar-rajul falam yustabaq fajtanibuh. Jika sampai kepadanya seseorang, maka sungguh tidak akan terkalahkan. Maka hindarilah, jauhilah Ammar. Jadi jangan diganggu Ammar. Demikian karena diduga tadi Rasulullah SAW menegur ucapan Ammar ketika mengatakan wahya Ammar,
atau Waih ibn Sumayyah, celaka engkau ibn Sumayyah, mereka tidak membunuhmu, tetapi nanti Firqatul Baghiyah akan membunuhmu. Wa dzakara Sufyan ibn Uyainah an Zakaria an Sya'bi qala inna awwal man bana masjid Ammar ibn Yasir. Bahkan Ibnu Hisham meriwayatkan bahwasanya disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah dari Zakaria dari Sya'bi bahwasanya orang yang pertama membangun masjid, yang pertama bergerak membangun masjid adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Ishaq fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub hatta buniya lahu masjiduhu wa masakinuhu. Maka Nabi pun tinggal di rumahnya Abu Ayyub hingga dibangun untuknya masjidnya dan dibangun pula untuknya tempat tinggalnya. Thumma intaqala ila masakinihi min baiti Abi Ayyub. Kemudian beliau pindah ke tempat tinggal beliau fi baiti Abi Ayyub rahmatullahi alaihi wa ridwanuh. Khonifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq pula menyampaikan kepadaku, kata beliau, Yazid ibni Abi Hubayb dari Marsad ibni Abdullah al-Yazini dari Abi Rahm as-Sima'i qala haddatsani Abu Ayyub, menyampaikan kepadaku Abu Ayyub. Ini menceritakan sendiri Abu Ayyub bagaimana Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Lamma nazala Aliun alayya Rasulullah SAW. Nah, kata Abu Ayyub, lamma nazala alayya Rasulullah SAW fi baiti nazala fi safal. Ketika Rasulullah SAW singgah di tempatku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tinggal di tempat yang bawah. Yani tempatnya Abu Ayyub tingkat. Ya. Jangan dikira rumah tanah itu tidak ada tingkatnya. Ya. Rumah pakai tanah tetapi tingkat. Ya. Nah, wa ana wa ummu Ayyub fil ulu, sedangkan aku, kata Abu Ayyub, dan Ummu Ayyub istriku tinggal di atas. Faqultu lahu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bi abi anta wa ummi, sungguh dengan ayahku engkau dan ibuku, inilah akrah wa a'zim an akuna fawqaka wa takunu tahti. Ya Rasulullah, sungguh aku tidak suka dan aku merasa besar kalau aku tinggal di atasmu sedangkan engkau tinggal di bawahku. Fadhhar anta fakun fil ulu, maka naiklah engkau ya Rasulullah SAW, tinggallah di atas. Wa nanzil nahnu, sedangkan kami akan tinggal di bawah. Fanakuna fis sufl, sedangkan maka aku menjadi di tempat yang di bawah engkau. Faqala ya Aba Ayyub, maka Rasulullah menjawab, wahai Aba Ayyub, inna arfaqa bina wa biman yaghshana an nakuna fis suflil bait. Wahai Aba Ayyub, sesungguhnya sungguh lebih sayang, lebih lembut buat kami dan juga untuk siapa-siapa yang bersama kami kalau kami ada di bawah. Iya kan? Kalau ada di atas, maka keluarganya Abu Ayyub berarti di bawah, istrinya juga di bawah. Maka Rasulullah SAW susah kalau mau turun. Iya kan? Kalau turun naik harus melewati keluarganya Abu Ayyub. Tetapi kalau Rasulullah SAW yang di bawah dan keluarga Abu Ayyub di atas, maka Rasulullah dalam keadaan lebih luasa, lebih bebas keluar masuk dalam keadaan tidak terganggu dengan istrinya Abu Ayyub. Maka dijawab, wahai Abu Ayyub, biarlah, sungguh lebih bagus, lebih baik aku yang di bawah dan lebih arfaq bagi kami, lebih nyaman bagi kami kalau kami di bawah. Qala fakana Rasulullah SAW fi suflihi, maka Rasulullah pun tinggal di bawah rumah Abu Ayyub atau di rumah Abu Ayyub di tingkat bawah. Wa kunna fawqahu fil maskan, sedangkan kami tinggal di atas, di tingkat yang atas. Falaqad inkasara, pernah suatu hari laqad inkasara hubbun lana fihi ma'un, pernah suatu hari pecah kantong airku yang di dalamnya penuh dengan air. Faqumtu ana wa Ummu Ayyub, maka aku dan Ummu Ayyub, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub sibuk biqatifatin lana, mengelapnya dengan hamparan kami.
wa ma lana lihafun ghairuha, dan kami enggak memiliki kain selain itu. Maka hamparannya, selimutnya dipakai untuk ngelap airnya, demikian pula hamparannya dipakai untuk ngelap air tadi, supaya jangan ada setetes pun yang turun kepada Rasulullah SAW. Demikian semangatnya mereka memuliakan Rasulullah SAW. Nunashifu bihal ma, kami mengelapi dengan kain tersebut air, takhawufan, karena kekhawatiran kami, an yaqtur ala Rasulillah, jangan sampai menetes kepada Rasulullah SAW minhu syai', jangan sampai menetes sedikit pun, fayu'dihi, kami khawatir akan mengganggunya. Demikian Ummu Ayyub dan Abu Ayyub, bagaimana keduanya menjamu Rasulullah SAW dan menjaga jangan sampai Rasulullah SAW terganggu sedikit pun. Qala wa kunna nasna' lahu al-'asha, maka kami pun membikinkan makan malam untuk Rasulullah SAW. Thumma nab'atu bihi ilaih, dan kami berikan kepadanya. Fa idza radda 'alaina, kalau sudah dikembalikan kepada kami, sisanya kami sengaja tayammamtu ana wa Ummu Ayyub maudhi'a yadi, menyengaja untuk memakan bekas tangan Rasulullah SAW. Ini kalau diberikan dalam bentuk yang dinampan, ketika dikembalikan sudah ada bekas makannya Rasulullah SAW. Ada bentuk yang sudah dijamah oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Ayyub dan Ummu Ayyub makan dari sisa Rasulullah SAW dan menyengaja dari bekas tangannya Rasulullah SAW yang mereka makan. Demikian cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Qala fa idza radda alaina fadlahu tayammamtu ana wa Ummu Ayyub, kami menyengaja aku dan Ummu Ayyub maudhi'a yadi, tempat tangan Rasulullah SAW atau bekas tangan Rasulullah SAW, fa akalna minhu, maka kami pun memakan daripadanya. Nabtaghi bidzalikal barakah, kami mengharapkan barakah Rasulullah SAW. Hatta ba'atna ilaihi lailatan bi'ashaihi, berlangsung begitu terus ya, sampai suatu hari, suatu malam kami membuat makan malam untuk Rasulullah SAW. Wa qad ja'alna fihi basalan, dan kami berikan padanya basal. Ini masakannya memakai bawang merah, au thauman, atau bawang putih. Faraddahu Rasulullah SAW wa lam ara liyadihi fihi atharan. Ketika dikembalikan, dilihat nampannya tidak ada bekas tangan Rasulullah SAW. Biasanya kami mencari bekas tangan Rasulullah SAW dan kami makan. Ternyata nggak ada bekas tangan, masih utuh, tidak disentuh. Qala faji'tuhu fazi'an, maka kami pun datang, kata Abu Ayyub, kami datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, engkau bapakku dan ibuku sebagai jaminan. Radatta asya'aka wa lam ara fihi mawdi'a yadik, engkau kembalikan makan malammu dalam keadaan tidak ada bekas tanganmu. Wa kunta idza radattahu alaina tayammamtu ana wa Ummu Ayyub mawdi'a yadik, sungguh ketika engkau mengembalikan nampanmu kepada kami, kami menyengaja makan dari bekas tanganmu ya Rasulullah. Tetapi kenapa malam ini tidak ada bekas tanganmu? Nabtaghi bidzalika barakah, kami ingin barakah dari tanganmu. Qala inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah, kata Nabi, aku tidak memakannya karena padanya ada bau pohon itu, pohon yang Rasulullah tidak suka, yaitu basal dan thaum. Wa ana rajulun unaji, sedangkan aku adalah rajulun unaji atau unaja. Aku adalah seseorang yang selalu mendapatkan bisikan wahyu. Unaja isim maf'ul atau mabni lil majhul, yakni aku selalu mendapatkan wahyu, yakni selalu dalam keadaan didatangi malaikat, disampaikan wahyu dan seterusnya, sehingga tidak suka memakan makanan yang bau yang tidak disukai oleh para malaikat, yaitu bawang putih atau bawang merah atau dua-duanya. Fa amma antum fakuluhu, adapun kalian maka makanlah bagi kalian. Ini silahkan bagi kalian makan. Kalau Rasulullah SAW dalam keadaan selalu harus dalam keadaan bersih, suci, harus selalu dalam keadaan tidak ada bau bawang putih ataupun bawang merah. Adapun kaum muslimin, Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang memakan pohon ini, fala yaqrub masjidi hadza, jangan dekati masjidku ini. Ini dianjurkan
bagi siapa yang habis makan bawang putih, bawang merah, jangan mendatangi masjid. Kalau mendatangi masjid, jangan ada bau bawang merah, bau bawang putih. Dijuluki dengan makanan atau dijuluki dengan julukan yang jelek oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ta'amun khabith, makanan yang busuk, makanan yang jelek. Sehingga para sahabat menyatakan hurrimat, diharamkan. Sampai Rasulullah menyatakan tidak, aku tidak mengharamkannya. Artinya Rasulullah tidak menyukainya dan itu makruh, khususnya kalau kalian ke masjid. Jangan ada bau bawang putih, bau bawang merah, bau asem segala macam. Ada yukrah. Sampai ada ketahuan seseorang yang mau habis makan makanan tersebut, Rasulullah usir sampai ke Baqi'il Gharqad. Ketika itu Baqi'il Gharqad sangat jauh. Kalau kalian ke Madinah, kalian lihat antara raudhah, antara mimbar Rasulullah SAW dengan kamar Aisyah ke Baqi'il Gharqad, berapa jaraknya? Kalau sekarang sudah kamu keluar dari Masjid Nabawi langsung Baqi'il Gharqad, ya, hampir bersentuhan. Ini sudah sangat dekat sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi saat itu sangat jauh sekali, diusir sampai ke Baqi'il Gharqad. Ala kulli hal, Rasulullah SAW harus, karena memang beliau alaihi salatu wasallam selalu yunaja, selalu diberi wahyu saat-saat yang tidak tertentu, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, sehingga Rasulullah SAW selalu dalam keadaan menjaga dirinya dari apa-apa yang tidak disukai, yang mengganggu para malaikat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'akalnahu wa lam nasna' tilka asy-syajarah ba'du. Maka kami pun memakannya, kata Abu Ibn Ayyub. Kemudian kata mereka, lam nasna' lahu tilka asy-syajarah ba'du. Maka kami pun tidak lagi membuat makanan yang mengandung bawang merah, bawang putih seperti tadi setelahnya. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, wa talahaqal muhajirun ila Rasulullah SAW falam yabqa bi Makkah minhum ahadun illa maftunun aw mahbusun. Dikatakan Ibnu Ishaq, maka talahaqa al-muhajirun. Talahaqa artinya saling berduyun-duyun, yang satu yalhaq akhar. Yalhaq yakni menyusul, saling susul menyusul. Nah, itu tepat. Saling susul menyusul para muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani dari Mekah terus berbondong-bondong saling susul menyusul. Sekian rombongan, 6 orang, 7 orang, 10 orang terus. Sampai tidak tersisa lagi di Mekah ada seorang yang beriman belum hijrah, tidak tersisa. Kecuali maftun, orang yang terfitnah dengan orang-orang Quraisy, atau mahbus, orang yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Walam yu'ib ahlu hijrah min Makkah bi ahlihim wa amwalihim ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ila Rasulillah SAW illa ahlu dur al-musammaun. Maka tidak yu'ib ahlu hijrah, orang-orang yang hijrah tadi semuanya di Mekah dengan keluarga-keluarga mereka dan harta-harta mereka ila Allah tabaraka wa ta'ala, dan hijrah kepada Rasulullah SAW, menemui Rasulullah SAW, illa ahlu durin musammaun Banu Mabghun min Bani Jumah wa Banu Jahash ibn Ri'ab Khulafa Bani Umayyah wa Bani al-Bukair min Bani Sa'ad ibn Layth wa Khulafa Bani Adi ibn Ka'ab fa inna duruhum ghulqat bi Makkah hijratan laysa fiha sakin. Semua rumah-rumah atau suku-suku ada yang pergi hijrah. Dari suku ini sekian orang, dari suku itu sekian orang, dari suku itu sekian orang, dari suku itu sekian orang. Kecuali suku-suku tadi yang dibaca. Suku-suku tersebut habis, semuanya hijrah, dikunci, nggak ada orang di sana, di perkampungan tersebut. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Setelah taufik wal afiyah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.